Selesai Indonesia. Selesai sudah perjuangan Indonesia di Piala AFF 2026 ini. Sebuah turnamen yang gak jelas. Apalagi timnas Indonesia makin gak jelas mainnya. Sama Singapura yang negara segini kalah. Bukan kalah sih ya, imbang. Tapi kita gugur. Dan tidak masuk ke semifinal. Selesai. Gimana nih guys menurut kalian tentang permainan Indonesia di pertandingan ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Indonesia, astaga, menangin Piala Ciki aja susah banget. Skor imbang membuat timnas Indonesia mengubur mimpinya untuk lolos ke semifinal setelah finish di bawah Vietnam dan juga Singapura. Sebenarnya Indonesia sempat unggul lewat gol Ragnar Oratmangun, tapi sayangnya miskomunikasi antara kiper dan juga bek timnas membuat Indonesia kebobolan dan skor 1-1. Bahkan kita hampir kalah 2-1 di menit-menit akhir, untung aja offside. Soal kepemimpinan wasit emang agak gregetan, tapi ya udah dia wasitnya. Sedangkan di pertandingan lainnya ada Vietnam yang berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Katanya sih favorit juara, tapi grup aja nggak lolos cuy. Wah, jangan-jangan abis ini John Hartman dipecat nih gara-gara gagal di Piala AFF kayak pelatih sebelumnya. Ya udah cuy, kita lanjut puasanya dan semangat untuk timnas Indonesia. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Hasil yang sangat menyakitkan buat timnas Indonesia. Skor 1-1 membuat timnas Indonesia tidak lolos ke semifinal ASEAN Cup 2026. Tentu saja ini sebuah kemunduran, mundur terus. Boro-boro mau juara masuk semifinal aja enggak, tapi tetap semangat. Entah sampai kapan tetap semangat ya. Selalu kecewa terus supporter timnas Indonesia. Mantap PSSI. Ngototnya mana? Itu komentar gue pertama guys. Aduh, Indonesia butuh 1 gol aja udah lolos tapi nggak masuk. Seri jadinya. Ya sedih pasti, kecewa pasti, kita supporter pasti merasakan hal itu. Dan gue nggak mau nyalain siapa-siapa, tapi kita kurang otot di laga untuk ke semifinal. Apakah memang tidak ada target? Harusnya dengan materi pemain yang lebih bagus di Piala AFF 2026 ini, kita harus bisa lebih baik lagi. Nyatanya gagal lolos 2 kali, 2024-2026. Terlepas dari kurang ototnya juga, kita selalu hilang fokus di pertandingan kalau udah ada drama. Dan terlepas dari kontroversi wasit, apa yang sebenarnya terjadi di kubu dalam timnas kita ini? Pertanyaannya besar banget. Dan semoga harus lebih baik lagi, dan kita harus balas nanti di lawan Singapura di FIFA ASEAN Cup. Semoga lebih baik untuk timnas. Please, tampillah sebagai Garuda. Berikan yang terbaik untuk negara ini, karena supporter Indonesia, supporter yang the best untuk memberikan cintanya, dukungannya kepada timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang melawan Singapura dengan skor 1-1. Memang pertandingan ini diwarnai dengan kontroversi wasit yang banyak membuat keputusan yang agak janggal, tetapi permainan timnas Indonesia ini nggak bagus-bagus banget cuy. Jadi skor 1-1 ini ya harus kita terima dengan lapang dada cuy. Untuk kesekian kalinya, timnas Indonesia kembali gagal untuk meraih Piala AFF 2026 cuy. Yang banyak orang bilang ini hanya Piala Ciki, turnamen yang tidak diperhitungkan. Tetapi kenyataannya Indonesia masih struggle cuy. Terlepas dari apapun hasil timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini, semoga saja bisa menjadi bahan evaluasi untuk timnas Indonesia ke depannya cuy. Please jangan hujat pemain-pemain timnas Indonesia. Kita harus tetap selalu support timnas Indonesia. Gimana menurut kalian cuy pertandingan malam ini? Coba komen di bawah. Cheers. Ya, itulah tadi teman-teman suara netizen timnas Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia ya teman-teman, yang ya memang kecewa atas hasil seri atau hasil imbang yang didapat oleh timnas Indonesia versus Singapura ya, dan membuat timnas Indonesia harus gugur di turnamen Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Dan ya memang kita sangat kecewa ya teman-teman. Para pecinta timnas Indonesia betul-betul kecewa di pertandingan tersebut. Tetapi ya kita juga dalam tanda kutip dicurangi ya teman-teman, karena wasit asal Oman itu memang memihak kepada Singapura yang bertindak sebagai tuan rumah. Dan ya kita kebanyakan memang dikadali ya teman-teman
dikerjai habis-habisan, baik di AFC ataupun di Piala AFF, lebih-lebih di Piala AFF ya teman-teman, karena memang turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, dan ada juga isu yang mengatakan bahwa wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit biasa saja teman-teman, belum pernah memimpin sebuah turnamen atau memimpin sebuah laga besar, dan ia langsung ditunjuk di pertandingan penentuan timnas Indonesia. Dan memang ya sangat janggal ya teman-teman. Bukan cuma insiden kartu merah yang dicabut kembali setelah melihat VAR, tetapi juga back pass pemain Singapura yang ditangkap oleh kipernya sendiri teman-teman, dan tidak berbuah pelanggaran, dan itu sangat-sangat konyol sekali. Dan VAR justru merugikan kita ya teman-teman. VAR semestinya bisa adil, tetapi VAR juga memihak kepada Singapura sebagai tuan rumah. Dan ya, saya jujur kecewa memang terhadap permainan timnas Indonesia, tetapi kecurangan ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata ya teman-teman, karena kita sudah terbiasa diperlakukan seperti ini, dan banyak juga netizen yang menganggap hal biasa ya teman-teman perbuatan wasit itu. Dan kalau bagi saya sih tidak, karena seandainya kita atau kartu merah tersebut diberikan kepada Singapura, sangat besar kemungkinan untuk kita memenangkan pertandingan ya teman-teman, karena di samping Singapura kehilangan satu pemain, hanya bermain 10 pemain, dan dia juga harus main menyerang, dan ini bisa menjadi keuntungan buat timnas Indonesia. Tetapi ya wasit tahu, dan para wasit VAR juga mengetahui bahwa seandainya pemain Singapura diloloskan atau diberi kartu merah, maka Singapura kemungkinan besar akan kalah, dan itu tidak mau dia terjadi ya teman-teman. Dan ya, sekali lagi kita betul-betul dikadali oleh para perangkat pertandingan di Piala AFF 2026 ini. Dan ya, nanti di FIFA ASEAN Cup semoga ini tidak terjadi, karena para peserta FIFA ASEAN Cup sangat mewanti-wanti kita ya, timnas Indonesia. Apalagi nanti sudah ada para pemain abroad yang bisa bermain di Indonesia seperti Jay Ises, Kevin Dix, Calvin Verdong, Ole Rummenigge, Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan lain-lainnya. Apalagi kalau Emiliano Jonathan sudah bisa masuk bermain, wow, itu sangat mewah sekali skuad kita. Tetapi ya, saya cuma mewanti-wanti satu, yaitu perangkat pertandingan yang memimpin timnas Indonesia. Dan itu yang saya takutkan secara pribadi ya teman-teman. Bukan lawan yang kita takuti, tetapi lawan ke-12 atau pemain ke-12 lawan ya teman-teman. Pemain ke-13 lawan, yaitu wasit beserta jajarannya. Dan semoga, sekali lagi, semoga itu tidak terjadi. Oke, semangat Garuda. Kita tatap FIFA ASEAN Cup dan memenangkan trofi tersebut. Salam sepak bola.